Waqalu dan berkata siapa ai mungkirul ba'ti. Waqalu dan berkata siapa beberapa orang yang ingkar dibangkitkan dari kubur. Ai mungkirul ba'ti. Aslinya mungkiruna nun dibanggil idhofa ya kan itu maksudnya maka ada wawunya itu sekarang mungkiruna. Jadi orang-orang yang nggak percaya bakal ada hari kebangkitan itu ngomongin ini ngomongnya seperti ini mahia tidak ada bermula kehidupan mahia tidak ada bermula kehidupan al hayatu kehidupan itu illa hayatuna kecuali kehidupan kita alati hayat di dunia yang di dunia namutu mati siapa kita wanakia dan hidup siapa kita maknanya ayamutu mati ba'dun siapa sebagian orang wayakia dan hidup ba'dun siapa sebagian orang di ayyulada dengan hendaknya dilahirkan siapa ba'dun di ayyuladu dengan dilahirkan siapa ba'dun. Jadi betapa jelinya ya Imam Suyuti menafsiri ayat. Iya. Perhatikan ini. Jadi orang-orang yang ingkar ba'ats itu kan tidak percaya kalau ada kehidupan setelah mati. Setelah mati itu tidak percaya. Sehingga bahasanya mereka yang dikatakan oleh Allah, mahia illa hayatuna dunia. Tidak ada kehidupan itu kecuali kehidupan kita dunia ini sudah satu nggak ada kehidupan lagi. Nah di sini ada kalimat namutu wanakia, mesti kan janggal. Katanya tidak ada kehidupan kecuali dunia ini. Kok namutu wanakia mati terus hidup? Padahal mereka nggak percaya ba'as, awam, mesti iskal tembus muskil. Makanya di tafsir As-Suyuti maknanya yang mutu itu sebagian mati, wanakia sebagian apa? Hidup. Nanti ada yang mati, ada yang lahir. Untuk itu paham? Iya. Kami atur lah maksudnya itu. Sebab kalau kamu ingkar ba'as, kok mutu wanakia? Berarti juga ingkar. Kan gitu ya kan? Wong hidup terus kok mati hidup. Nah, ini maknanya namutu orang itu ada yang meninggal wanakia dan ada yang lahir. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir. Saya boleh mati bilang. Kalau sudah selesai jamaah itu nggak usah pakai bedak, pakai apa langsung juga ada. Tidak pakai bedak juga apa lama lagi. Yang asli itu ya, asliun wajun asliun. Tak dipoles-poles. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim wa qalu dan berkata siapa ai mungkirul ba'ti siapa beberapa orang yang ingkar dibangkitkan dari kubur. Katanya gini, mahia tidak ada bermula kehidupan ail hayatu kehidupan itu ilah hayatuna kecuali kehidupan kita alati hayat di dunia yang di dalam dunia namutu mati siapa kita wanakia hidup siapa kita maknanya dulu namutu wanakia itu ayam mutu mati ba'dun siapa sebagiannya manusia wayak dan hidup ba'dun siapa sebagiannya manusia hidupnya itu bi ayu ladu dengan yang dilahirkan siapa ba'dun orang yang nggak percaya bangkit dari kuburnya kehidupan selama mati itu ngomongnya mahia ila hayatuna hidup itu nggak ada kecuali di dunia ini nggak ada lagi ingkarnya. Nah, orang kalau ingkar ba'ats itu berbahaya, nggak percaya di pembahasan sehingga hidupnya ngaburan karena mereka hanya memikir sebatas dunia ini, nggak ada kelanjutannya. Makanya orang kalau mikir hari ba'ats itu pasti ngeri dan dia akan hati-hati. Nah, namutu wanakia ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir. Paham loh? Makanya dunia itu bergantian dulu
ditempati nenek moyang kita, terus orang tua kita, sekarang ganti kita. Nanti kita sudah nggak ada, ganti anak cucu kita. Kayak itu dulu kan? Iya. Tilkal ayam dari ruang bainan. Nah, paham ya? Tilkal ayam dino itu berputar. Berarti berganti. Iya, paham. Nah, yang nempati bangku ini kalian, maksud kamu harus diteruskan, enggak paham. Si malam itu, paham? Sama tiga, jaga, kan? Sama kalau Silva, ya kan? Jadi hidup itu gantian. Dan maka jadi pemain yang bagus. Kita jadi pengganti orang tua, penggantian bagus. Besok mudah-mudahan yang ganti kita bagus. Paham yo? Ini. Kamu ini enggak, kalau libur itu baru berapa hari, kan 2 minggu. Di rumah coraknya udah beda, Pak. Corak kamu tuh ketika di pondok misalkan mau jamaah mau ngaji di rumah ya lawala. Jadi lawala. Kenapa kok lawala? Sebab kamu berteman dengan orang-orang yang lawala. La itu lah sholat. Paham? La itu wala sholat. Wala itu nggak mau bantu orang tuanya. Keluyur. Ketemu kayak itu. Ya sudah selesai. Peranginya berubah lagi. Gitu betul Pak? Nah itu yang kamu harus waspada, harus hati-hati kan. Makanya di kamar ada sialan kan. Tidak kun lafi qaumin fasohib. Terus nah, Pak Jama'ar itu mesti rusak. Iku dengan tadi nado itu diringin, itu nado ala ya pun tafi komen fasohib dia. Kalau kamu di masyarakat fasohib dia, kontus ngapi-api itu. Nah kamu boleh berteman yang nggak benar kalau kamu bisa mempengaruhi. Kamu kan nggak malah boleh mempengaruhi. Masalah akal kamu terus sampai kotor. Apa guna? Wama yuliku dan tidak menghancurkan pada kita. Ini kata Ibnu Baksi. Dan tidak menghancurkan pada kami ila jaru kecuali apa masa. Maknanya air murur zaman. Berlalunya zaman. Kalau Allah Ta'ala wa malahum dan tidak ada itu bagi mungkin Baksi. Bidalikal makuli dengan itu ucapan. Min ilmin bermula ilmu. Mahum tidak ada bermula mungkin Baksi. Itu ilayah dununa kecuali menyangka menduga siapa mungkul bakti. Jadi orang yang nggak percaya ba'as itu ngomongnya gini, kami mati, kan? Itu tidak ada kecuali memang berlalunya zaman mas. Masalah tuh mati, itu aja sudah paham. Jadi nggak ada punya keyakinan ada zat yang mematikan, nggak ada. Perasaannya mati itu memang sudah tua, sudah dimakan apa? Zaman, dimakan waktu. Kamu paham? Wa ma yulikuna ila jar. Yang membuat kami rusak, asalnya muda, kamu kan muda makanya 2 piring ya kan? Terus tua, piring aja enggak habis. Orang itu kalau tua katanya beliau tidur aja sudah enggak nyenyak kayak kamu. Kalau sudah melilo itu enggak bisa lagi bangun, tidur dia apa? Waktu wong sing alim bangun malam, sing lilo terus kamu kan tidak lihat sebenarnya, nengok kawannya situ tidur lagi, sampai cara tidur, itu kan selesai. Jadi yang merusak kami itu berlalunya apa masa. Harus tua, wajar harus tua, kan? Dan tua. Nah kata Allah, wa malahum bidzalika min ilmu. Mereka mengatakan kayak itu tidak berdasarkan ilmu, hanya praduga yang gak karuan. Ini dia Quran dengan Pak. Banyak pun itu gak ngaji tafsir, kapan kamu tahu isi Quran? Ya nggak tahu, nggak ngaji. Dalam Quran itu menjadi hudan itu salah satunya diantaranya dibaca dan diresapi maknanya. Paham nggak maksudnya? Kau orang ngaji tafsir, dari mana kamu tahu isi Quran? Dalam Quran itu pedoman hidup. Wah, jadi mereka ngomong di atas itu nggak ada ilmu, nggak ada dasar ilmu, enggak. Hanya praduga yang ngawurain hum illa yadun. Nanti kan, oh soalnya ngomong ini itu gak ada dasar. Insyaallah maksud. Jadi dulu kata Rasulullah kan, orang jahiliyah zaman dulu ngomong gini, wa ma yuhlikuna illa lail wan nahar. Yang bikin kami rusak, mati itu ya pergantian siang
malam siang malam, malam tua mati. Nah itu aja perasaannya. Dianggapnya mati itu selesai. Padahal mati itu dari koma. Soalnya panjang lagi. Makanya mati itu tidak ikotul maut. Hanya sekitar apa koma. Wah belum titik. Wa idza tutla dan apabila dibacakan alaihim atas mungkil baksi. Apa yang dibacakan ayatuna apa beberapa ayat saya minal Quran. Ada latu yang menunjukkan apa ayatuna ala qudratina atas kekuasaan saya. Al ba'si atas ba'as membangkitkan dari kubur. Ayat bayinatin khalid jelas wadihatin jelas. Khalun bermula baitu khal. Maka narono hujatuh apa dalile mungkin baksi hujatahum maka tidak ada itu hujatahum hujanya mungkin baksi dalilnya ilaan qalu kecuali apa ulinya mengucapkan siapa mungkin baksi ini mendatangkanlah kamu semua bi ayatina bi abaina pada beberapa mbah kami, beberapa orang tua kami ahyaan kali beberapa orang yang hidup in kuntum apabila ada siapa kamu semua itu shodiqina beberapa orang yang benar bahwa anarusnya kita itu nub'atu dibangkitkan dari kubur siapa kita. Nah, orang yang nggak percaya bangkit setelah kematian yang disebut ba'ats itu ketika dibacakan Quran yang isinya menunjukkan bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang yang mati. Nah, dengan kasih contoh mampu buat langit bumi, menumbuhkan tumbuhan yang asal nggak ada jadi ada. Itu kan bisa dinalar sing ora ono ae isono, apalagi yang asalnya ada. Kamu paham yo? Itu jelas nggak bisa dibantah. Itu malah gini ngomongnya tuh menyakitkan hati. Coba kalimat utuh itu kan jamaah. Ini maknanya mereka ngomongin Nabi Muhammad dan sahabat yang beriman dengan Nabi Muhammad. Faham ya utuh? Kalau omongan kamu benar. Coba mbak kami yang sudah meninggal itu hidupkan lagi. In kuntum shodiqin. Kalau kamu benar bahwa kami ini setelah mati akan dihidupkan, coba mbak kami yang sudah mati itu hidupkan lagi. Paham maksudnya kan? Jadi nantang kayak itu. Makanya katakan Muhammad, Allah yuhyi, Allah bermula yuhyi, itu menghidupkan siapa Allah kepada kamu semua. Hina kuntum, di dalam ketika ada siapa kamu semua, nutofan, itu beberapa air mani. Sumayumi itu matikan siapa Allah kum. Nah, sumaya semau kemudian apa? Mengumpulkan siapa Allah kum pada kamu semua ahyaan kali beberapa orang yang hidup. Ila yaumil qiyamah, masuk hidup sampai kiamat. Ilah mana fi? Ya. Allah mengumpulkan kamu semua posisinya hidup, keadaan hidup. Ila yaumil qiyamah, ai fi yaumil qiyamah. Saya bilang hujan itu sulit itu ngaji. Di dalam hari kiamat. Di ilah di mana Pak? Fi la raiba tidak ada keraguan syakat keraguan mau wujud di dalam yaumil qiyamah. Walakin asal-nasi tapi lebih banyaknya manusia wahum bermula asal nas itu alqailuna beberapa orang yang mengucapkan ma pada barang dzukira yang telah disebut apa kalau kamu benar cukup membawa kehidupan. Nah, itu layak anda tidak mengetahui siapa asal nas. Terus Nabi Muhammad sudah Muhammad jawab saja Allah itu menghidupkan kamu. Buktinya mana? Asalnya nggak ada jadi ada. Kalau prosesnya aslinya apa? Dari air mani. Terus segumpal darah. Terus segumpal darah. Terus hidup kayak kamu wajah-wajahnya. Nah, jadi Allah itu bukan memberi mukjizat Nabi itu langsung menghidupkan enggak. Tapi dilogikakan. Karena mereka kan pikirannya nyimpang. Maka pikirannya harus dibersihkan. Sehingga bukan Allah, Muhammad hidupkan, ya bisa, tapi Allah. Karena mereka yang kotor itu otaknya. Makanya Allah mengatakan, tidak dijawab dengan secara logika. Dan itu kenyataan. Kamu paham kan? Karena mereka pikirannya kotor. Musuh Allah Ta'ala itu memberi mukjizat, Nabi bisa saja Nabi satu diberi. Apalagi Nabi Muhammad. Kamu paham?
Yang kedua, kalau diberi langsung bisa menghidupkan orang mati, mereka akan enggak iman, memang dasarnya kotor pikirannya. Paham? Nah, akhirnya Allah tambah murka. Maka Allah sayang. Jadi caranya mereka disuci otaknya, dibersihkan otaknya. Paham? Dari keingkaran mau disucikan. Allah Ta'ala itu menghidupkan kamu, terus nanti mematikan. Nah, di hari kiamat dikumpulkan semua. Wah, roi babi, gak ada keraguan. Walakin nasi layak lamu. Cuman mayoritas mereka itu layak lamu. Mereka gak sadar, mereka gak tahu, mereka gak yakin, mereka gak iman. Ngerti maksudnya? Jadi Allah tidak memberi Nabi. Itu kan Muhammad itu sayang. Sebab Allah Ta'ala tahu mereka tetap gak iman. Wong gak iman itu repot. Kasus kayak apa ya repot. Kayak kami nah. Nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, nggak mau mondok, itu alasannya wae Pak. Masalah gak mau. Mesti orang alasan wae. Nanti dijawel kancane ngono jadi dipukul. Ya, Pak. Sarung itu bilang tidak bisa ngatur sendiri Pak. Katanya ambil kawan. Ya lewat dulu kan. Penyakit yang terlalu Pak. Iya. Maka saya bilang santri Jawa 1000 dan santri 100 Sumatera itu suara Sumatera 100. Iya. Karena bagaimana? Mental orangnya itu kan. Kalau bahasanya itu agak Jawa itu. Yang Jawa kan orang Jawa. Pak di kantor Pak. Itu waktu tahun 92. Kelasnya 132. Kelasnya kan. Jumlah murid 5.000. Zaman itu. Kantor putra kan. Tidak ada si Mas Bro Pak. Coba. Nah, muslim itu. Soalnya ada Mas Bro gimana? 5.000 ada datangnya Mas Bro. Kamu sadar nggak mau ngapain? Bunga 5.000 nggak kaya Mas Bro. Wah, berarti perhatian. Walillahi jadi itu bagi Allah mulku samawati. Bermula kerajaan beberapa langit wal ardi dan bumi. Jadi yang punya kerajaan itu bumi itu lillah, itu Allah. Wa yauma taqumu dan dalam hari bangkit atau terjadi as'atu kiamat. Yubaddalu dibuat badal minhu dari lafaz yauma taqumu. Apa yang dibuat badal apa yauma idin di dalam hari taqumu sa'ah. Apa yauma idin itu badalnya apa? Yauma taqumu sa'ah. Dalam hari terjadinya kiamat itu ya saru rugi. Ngerti rugi? Ngelongso, menyesal. Ya saru rugi, menyesal. Al-mutiluna, siapa beberapa orang yang melakukan kebatilan, ail kafirun. Ayat harus jelas khusranum apa kerugiannya al-kafirun. Gimana kerugiannya? Jelas bi ayyasiru ilan. Nah, sebab dia akan kembali ke neraka. Bi ayyasiru dengan ayat kembali siapa al-kafirun ilan. Nah, soal kiamat itu udah wajah mereka itu nampak sedih, nampak susah, mana hitam dulu. Paham? Wajahnya mana hitam, mana susah, mana sedih. Kenapa? Karena dia tahu di depannya itu neraka. Terus walillahi mulku samawati wal ardh. Jadi sinduwe kerajaan langit bumi itu Allah. Mau dibikin kiamat itu terserah Allah. Mau dibikin bubar itu terserah Tuhan. Karena yang punya langit punya bumi. Wataro pula umatin, wataro dan akan melihat siapa kamu Muhammad. Itu yang ditutupi, cuman bukan Muhammad saja, yang lain juga akan melihat. Pula umatin pada semua umat ay aladine, orang-orang beragama, agama Islam, Hindu, Kristen, semuanya ini kan. Dasyatan kali duduk, macam ini jongkok. Nah, ya. Duduk ala rukabi di atas beberapa lututnya, ay au mustami atau kumpul. Kulu umatin bermula semua umat tud'a itu dipanggil siapapun umat dipanggil ila kitabiyah kepada mengambil buku catatan amalnya kulu umatin kitab amal dia buku catatan berapa amalnya kulu umatin terus wayuqalu dan katakan dibilang maksudnya kan lahum kepada kulumatin apa ayat bilang apa al yauma
Al-yawma dalam hari ini tujzauna dibalas siapa kamu semua, dibalas semua pada barang kuntum yang ada siapa kamu semua, itu tak maluna melakukan siapa kamu semua ai jazaahu balasannya ma. Nah itu kan ada kalimat jasiyah itu yang dibuat nama surat Al-Jasiyah. Makanya jongkok ini duduk di atas lutut. Tahu paham? Nah, itu cuma Quran. Muhammad besok kamu akan melihat. Bahkan tidak hanya Muhammad saja, yang lain juga melihat. Paham? Semua ahli agama kabeh terus berbohong macam-macam. Itu saking takutnya besok di hadapan Tuhan jasiyah, jongkok semua, merunduk semua. Kulu umatin tud'a ila dia, semua umat yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu dipanggil satu persatu untuk mengambil buku rapornya. Buku catatan amal. Kalau rapor kamu kan hasil sekolahnya, hasil uji. Ini tidak hasil amalnya di dunia yang tidak ada ketinggalan sama sekali. Itu ngeri, paham? Kalau kamu sekarang menerima rapor di dunia merah-merah masih bisa lah di depan saya mau saya berbagi. Nah kalau di sana merah-merah, gimana cara membaiknya? Enggak ada lagi. Kawan, misalkan dalam sekolah ya, kalau kebetulan nilai kamu tuh 4, 5, paham ya? Pokoknya rendah-rendah. Itu bisa kamu semangat. Pokoknya ke depan saya mau rajin. Saya mau rajin, mau sungguh, bisa. Kalau di akhirat, tidak bisa. Macam mana? Maka di akhirat itu kata Sayyidina Ali, di akhirat itu ada balasan, nggak ada amal. Kamu paham? Ada balasan, nggak ada amal. Kalau di dunia ada amal, belum ada balasan. Kalau dibalas di dunia nggak muat, nggak cukup, paham? Wong kobia subuhnya Zelvi aja 2 rakaat, kobia subuh, soal subuhnya seisinya. Belum subuhnya Zelvi, belum dikelilinnya Zelvi, belum ngajinya tiap hari, nggak muat dunia ini. Maka dunia ini bukan tempat pembalasan, tempat menanam amal. Langsung, pokoknya semua mengerikan. Jadi ada waktu-waktu yang tertentu ya, ketika orang itu ini lupa, 3 tempat ini orang itu lupa, sampai dengan temannya dan tidak ingat, pusing. 1 ketika dia dihisab oleh Allah. Paham maksudnya kan? Ditanya ini, kamu kok punya ini, umur kamu itu gunakan apa, kamu punya hisab semua, itu yang mengerikan. Hasil hisabnya terus menerima buku catatan amal. Yang ketiga, waktu yang gawat di situ ketika nyebar suratul tadi. 3 tempat inilah paling mengerikan. Ketika orang dihisab, ditanya amalnya, paham, umur dan lain sebagainya, terus menerima buku catatan amal, tangan pakai menerima tangan kiri. Yang ketiga itu nyebar suratul tadi. 3 tempat itu ngeri. Dan itu kita harus yakin, nggak bisa enggak. Sehingga ketika orang menerima husnul amalnya dibilang al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kamu dapat balasan semua yang kamu lakukan. Enggak ada yang ketinggalan. Paham yo? Ini mikir ngene iki Kak. Kalau nakal wong apik. Ayo berarti wong apik. Hadza kitabuna. Hadza bermula ini kitab, itu kitabuna. Buku catatan kamu, kitabuna. Diwanul ada bermula kata Allah. Hadza bermula ini, itu kitabuna. Diwanul habado. Stambuk atau buku catatan beberapa malaikat yang mencatat amal. Diwan stambuk atau buku catatan beberapa malaikat yang menulis amal, mencatat amal. Yantiku, wah, bisa ngomong. Apa kitab itu kan alaikum. Ngomongnya bil khati dengan benar, nggak ngawur-ngawuran. Inna sesungguhnya kita, kata Allah, sesungguhnya saya itu kunna ada siapa saya, itu nastansihu, itu menyuruh. Itu menyuruh menetapkan atau menulis. Nastansihu itu menyuruh menulis, menyuruh menetapkan, itu menyuruh menetapkan siapa saya. Wanafadu dan menyuruh menjaga siapa saya pada barang kuntum tak malu. Jadi kata Allah, aku ini nyuruh malaikat hafal nulis catat ma kuntum tak malu. Kamu paham? Dan kitab yang kamu terima, buku catatan amal yang kamu terima, itu akan nyantiku menyaksikan dia ngomong itu hanya menyaksikan. Dibuka, wah ini amal saya jam sekian tidur, jam sekian keluyuran, itu ada semua Pak.
jam sekian saya membaca, jam sekian saya makan 3 bilang 2, itu ada semua. Nggak ada ketinggalan. Paham ya? Nggak ada yang ketinggalan. Ada lagi. Fa'amaladina maka ada pun bermula orang-orang. Fa'amaladina maka ada pun bermula orang-orang. Amanu yang beriman siapa aladina. Wa amilu dan melakukan siapa al-sholihat. Itu fayut khilu. Itu fayut khilu maka akan. Bisa akan. Karena filmu doraimu suluku. Paham ya? Betul-betul akan kan? Pas sudah mukul kayak ribu akanmu. Nah prakteknya kayak gini. Orang-orang yang beriman dan orang soleh itu fayut khilu akan memasukkan kepada aladina rohum siapa Tuhannya aladina fi rahmatihi di dalam rahmatnya Allah jannatihi surganya Allah. Dalika berarti itu khilhum rohum fi rahmatihi. Dalika bermula itu khilhum dimasukkan surga. Huwa ya dalik itu al-fawzu keberuntungan al-mubinu yang jelas al-bayinu yang jelas al-bayinu yang nampak. Pokoknya wong iman amal soleh bahagia. Sebab dimasukkan fi rahmat. Rahmat ditafsiri surga. Terus surga itu tempatnya rahmat. Terus dikaji wong ngaji para wong min itlaqil hal mengucapkan perkara yang menempat yang dimaksud tempatnya. Apa? Astagfirullahaladzim. Masuk surga itu keberuntungan yang luar biasa. Pokoknya asal kaki kita ini berarti kan belum bancik di surga itu persoalan. Paham? Mau ada visa, berarti kan ada di catatan amal terus nyebrang surga mustaqim kan masih ada persoalan itu. Kalau kaki sudah di surga, oh sudah aman ini. Sudah aman. Aman dunia kalau aman-aman ya harus aman. Aman mereka sembahyang aman. Wa amaladina dan ada pun bermula orang-orang kafir yang kafir siapa aladina. Fayuqalu maka itu dikatakan lahu kepada aladina kafir apa afalam takun. Afalam takun adakah maka tidak ada ayati apa beberapa ayat saya. Al-Quran. Tutla itu dibacakan apa ayati alaikum. Sehingga fastakbartum pada sombong siapa kamu semua ketagabartum. Wa kuntum dan ada siapa kamu semua itu kaum mujrimina yang melakukan dosa semuanya kafirin. Nah, besok orang-orang kafir dibilang sama malaikat, lu kowe kok iso calon penduduk neraka belum masuk neraka kan? Kamu kok bisa menjadi penghuni neraka? Apakah dulu kamu tidak pernah dibacakan ayat-ayat saya? Kan dibacakan. Cuman kamu harus takut sombong, bisa ngaji itu belum. Apa ngaji itu kapan sugih ngono itu. Lihat kan? Ya kalau zaman dulu orang kafir itu nolak, bukan masalah kayanya, sombong itu menolak kebenaran. Ini sombong itu mana menolak kebenaran dan meremehkan sesamanya. Cuma dalam hal ini sombong dia menolak kebenaran. Quran dibaca terus batarul haq menolak kebenaran kan. Wasdiqorun nas dan meremehkan manusia. Al-kibru batarul haq sombong itu menolak kebenaran. Wasdiqorun nasi dan meremehkan manusia. Makanya wong enggak sholat enggak mau suruh sombong. Diajak ngaji enggak mau sombong. Ayo sekolah ngaji enggak mau karena sombong. Paham ya? Kalau diajak makan enggak apa-apa itu. Enggak mau kasih kawan. Enggak apa-apa. Paham ya? Sombong bukan nolak barang bener. Untuk kaum mujrimin itu jadi kaum sing dusun numpuk-numpuk. Nah, terus punya status kafir. Ini yo dinalar mujrimin di mana kafir. Iku sebab dosa nek numpuk itu watirno. Mereka mengatakan menjadi kafir. Nah, untuk bilang ini saking dosa wakil numpuk sehingga menyebabkan suul khotimah. Wa idza qila dan apabila dikatakan diomong kan lakum ayyuhal kufar apa yang dikatakan apa inna wa'dahu sungguh janjinya Allah bil ba'thi dengan ba'as itu hakun benar wasa'atu dan kiamat biroti dengan rofa wa nasbi. Kalau wasa'atu berarti rofa bermula kiam. Bila kamu sa'ata apa sa'ata? Satu kata
Itu berarti birofi tada. Kalau wasa'ata berarti ata pada isinya inna wa'dallah. Nah, inti wasa'ata itu boleh. Kalau sa'atu berarti mutada. Kalau sa'ata berarti ata pada isinya inna. Milik kamu wasa'atu berarti mutada. Wasa'atu berumlah kiamat birrofi wa nasbi itulah riba. Tidak ada keraguan. Itu mewujud syakak. Keraguan itu mewujud dia dalam saat. Kultum maka maka berkata kami semua ma'adri tidak manadri tidak tahu siapa kami masa'a ma itu masa'a itu menjadi maf'ulnya lafaz nadri. Masa'a pada bermula apa? Masa'a pada bermula apa itu as-saatu kiamat. Inna dunnu aymana dunnu tidak menyangka siapa saya ila donan kecuali hanya menyangka kecuali persangkaan. Qala al-barid mubarat. Jadi kamu mubarat. Bukan rapati. Kalau saya baca mubarat ada macam mubarik tapi yang banyak baca mubarat. Qala al-mubarat katakan gini. Asluhu bermula asalnya inna dunu ila donan. Aslu bermula asalnya inna dunu ila donan. Itu innahnu tidak ada bermula kami. Itu ilana dunu kecuali menyangka siapa kami donan dengan menyangka sungguhan. Wa menahnu dan tidak ada bermula kami. Itu bimus tahun inina beberapa orang yang meyakini ana sungguhnya sa'a itu atiyatun akan datang. Jadi orang-orang kafir dulu ketika di dunia itu diomongi begini, orang kafir, janji Allah itu hakun. Ya, janji Allah benar. Baik ba'as kan, bangkit dari kubur maupun sisa kubur, misalkan sisa kubur, bangkit dari kubur itu benar. Terus kiamat itu enggak ada dilakukan lagi. Enggak dilakukan lagi. Itu jawabannya gini, melarang mati. Melarang nyakit dan siapanya. Mana dari masa? Kamu nggak tahu. Apa sih kiamat itu? Wah itu jawabannya ngecek. Kamu nggak tahu apa sih kiamat itu? Inna dunadonan. Apa sih kiamat itu? Kami tidak punya praduga tentang adanya kiamat. Nah, betul kan? Kami nggak yakin. Kami nggak punya praduga adanya kiamat. Bahkan wamanah mas kami nggak yakin kiamat. Bisa dulu. Nabi-nabi dulu mulai Nabi Nuh, Hud, Soleh, seterusnya itu cerita kiamat. Kenyataannya sampai kami pun lah berapa ribu tahun kan kiamat. Faham ya? Enggak percaya kiamat. Repot ini. Wabada dan jelas doa jelas lahum bagi mereka kufar itu berarti kan orang kafir aladina kafaru. Fil akhirati ing dalam akhirat sayi'atu ma apa beberapa buruknya barang amil yang melakukan siapa kufar di dunia ai jazauha balasannya sayi'at wahaqo dan turun turun bim kufar ma apa barang kanu yang ada siapa kufar di dunia ma yastaziuna itu mengetahukan siapa kufar ai adabnya ada besok di akhirat jadi nampak semua amal-amal perbuatan dia nampak semua. Kamu paham? Doa itu kan nampak. Besok di akhirat semua amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia itu nampak. Gak bisa dipungkiri. Yang kecil, yang setengah, yang besar nampak semua. Wahab bihim makal biastasiun terus turun nyata bukti akan turun paham. Apa yang mereka nggak percaya, apa yang mereka hinakan seperti azab. Mereka nggak percaya azab kan? Siksa neraka. Mereka yang merasakan. Makanya dibilang inilah siksa yang kamu nggak percaya rasakan. Dulu kalau nggak percaya siksa neraka, sekarang rasain lu. Nah, yuk rasain lu. Wakila dan dikatakan al-yauma. Wakila dan diucapkan apa yang dikatakan apa al-yauma. Jadi jumlah al-yauma itu naibul fa'il lafaz kila itu mana begitu. Sekali dua kali cara memberi makna apa itu gitu. Kan wakila kan fi'il mabni majhul. Paham? Berarti butuh naibul
Wakil. Caranya kayak itu dulu ngomongnya wakilah dan apa yang dikatakan apa al-yauma. Jadi lafaz al-yauma ila akhir itu namanya makul qaul, isinya kila. Makul qaul, isinya kila. Al-yauma dalam hari ini kata Allah, nansa membiarkan siapa saya. Hari ini kata Allah, aku membiarkan kepada kamu semua. Natruku membiarkan siapa saya, meninggalkan siapa saya, kepada kamu semua di hari dalam neraka. Hari ini kamu saya biarkan di neraka. Rasain dulu. Kama nasitum, sebagaimana meninggalkan amal. Kama nasitum, sebagaimana meninggalkan amal. Kama nasitum, sebagaimana meninggalkan amal siapa kamu semua. Liko ayaumikum. Nah, liko ayaumikum, pada bertemu hari kamu semua. Hada yaumikum ay taraktum, meninggalkan siapa kamu semua. Al amala, pada amal. Liliko ihi, untuk bertemu yaumikum. Wa ma'wakum, berulah tempat kembali kamu semua. Wa ma'wakum, utawi nggon bali sira kabeh iku anarun neraka. Wa malakum, lan ora ono iku kedue sira kabeh min nasirin, bermula orang yang menolong. Min nasirin, bermula beberapa orang yang menolong. Maniina, beberapa orang yang menghalang-halangi, mencegah yo minggu dari jadi balas dulu kan kata Allah, kamu di dunia lupa beramal untuk bertemu saya. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Kau lupa yo, di dunia lupa bakal bertemu saya, itu nggak kami ingat-ingat. Paham? Sekarang begitu, kamu saya lupakan, makanya saya tinggalkan di neraka. Jadi bahasanya kamu di dunia meninggalkan amal yang soleh, yang baik. Padahal itu kamu akan bertemu saya, nggak mau beramal soleh, nggak punya bekal. Ya sekarang kamu saya tinggalkan di neraka. Kamu paham? Nah, lafaz nasi asalnya kan lupa, di mana yang itu namanya majas sebenarnya. Maksud kalimat yang diartikan tidak sebenarnya. Wong nasi itu maknanya lupa. Menurut itu ditinggalan. Wong pun lupa, kamu lupa orang tua, lupa guru, ya guru kakak tahu dia ada. Kamu selamat, ya dapat kan? Itu maksudnya kan? Tapi kalau kamu nggak lupa, walaupun secara jasmani itu jauhan, tapi pikirannya sering waktu Fatihah orang tua, paham? Itu jadi garali, paham? Walaupun misalkan gini, orang tua kamu misalkan dalam bangsa, kamu di dunia ini secara jasmani kan tidak ketemu lagi, pak. Tapi secara rohani ya batin kamu masih nyambung, harus sering Fatihah, didoakan dan lain. Nah ini yang penting, paham? Jadi yang namanya kedekatan itu tidak harus setiap hari ketemu, paham? Apa artinya kamu tiap hari ketemu kalau hatinya nggak nyambung, paham? Lebih baik jauh tapi hatinya sambung. Kamu nara. Nah, kayak gini ya saudara. Saya tengah ngaji kan saya udah kayak gini supaya kamu nyambung. Dulu itu kalau kadang-kadang dekat saja jasanya tapi hatinya itu jauh tangan. Ya nggak Pak? Saudara kamu punya saudara. Nah, apa? Itu yang Pak itu cakar-cakaran. Tapi ini adopkan. Ya kan? Kalau dekat itu apa? Cakar-cakaran, rebut. Kemudian ribut. Kalau jauh kan kangen. Makanya ada bahasa Jawa itu ketika kecil rebutan katul, ya kan? Katul banyak dulu makanan kamu enak. Ketika besar rebutan unggul. Kecil itu kan kecil. Ya makan dulu kan orang kalau di tempat saya musim-musim hujan, musim tidak ke laut. Itu makanannya ubi. Ya kan, ubi itu dimasak bermacam-macam, beraneka ragam. Semuanya macam-macam, sama katul, semuanya macam-macam. Termasuk ada jagung, tahu? Jagung, wah itu dimasak macam-macam. Semua katul, semacam-macam. Jadi, wong pun nek lali bakal ninggalno. Pak yang lari sholat bakal ninggalno sholat, lari ngaji bakal ninggalno ngaji. Cuma ada ngono. Nah, jadi majas itu dengan makna aslinya itu ada alamonya, ada hubungannya. Pokoknya ngaji wae itu. Tidak dino. Oh, sholat ngaji repot no. Ora ngaji to, repot. Pokoknya ngaji. Darikum bermula itu
Dalikum bermula itu air adzabul adzim, siksa yang agung. Dalikum bermula itu siksa yang agung, air adzabul adzim itu bi'annakum sebab semuanya kamu semua ittakhadun itu menjadikan kamu semua ayat nilai pada beberapa ayatnya Allah Al-Quran kau jadikan huzuan tertawaan pada ejaan wa gharrat dan menipu kepada kamu semua al hayatul dunia apa kehidupan dunia kata kultum sehingga berkata kamu semua la ba'sa tidak ada ba'as tidak ada bangkit dari kubur itu maujud wala hisabah dan tidak ada hisab itu maujud fal yauma maka dalam hari ini la yukhrajuna tidak dikeluarkan siapa kufar wong kafir tadi bil bina'il fa'il mereka yukhrajuna apa yakhrujun yuk apa ya yo makanya yakhrujuna mak kalau orang bilang ya tidak sebab nanti mana kan beda maju dan mabdi apa mak fal yauma la yakhrujuna tidak keluar siapa kufar bil bina'il fa'il wal maf'ul yakhrujun yukhrajun mereka tidak bisa keluar pindah dari nar walahum dan tidak bermula kufar yusta'tabuna itu disuruh tobat coba disuruh tobat siapa kufar ailai pelaku tidak dituntut minhum dari kufar ayurdu apa hendaknya buat ridho siapa kufar bahwa para tuanya kufar fitoh dengan tobat atau ati dan to'at li anak perusak menit tobat wa to'at itulah tanfa'u orang manfaat apa wa tobat wa to'at yauma idzin di dalam harinya la yakhrujuna minha jadi kata Allah siksa berat yang kamu rasakan oleh orang kafir itu sebab dua hal awas ayat ini satu kamu mengejek Quran bi annakum ittakhadtum ayatina huzwa Quran itu mbok ejek hina paham hubung harus ngejek Quran itu berat karena Quran tuntunan yang nomor satu itu diejek ya orang mesti ngawur pasti dolar paham karena wasiat nabiku kalau saya nggak ada berpegang teguhlah pada Quran dan hadis sementara Quran yang jadi pegang kamu ejek itu berat itu ngejek Quran sama dengan ngejek Tuhan paham mengejek Quran sama dengan mengejek Tuhan sama dengan mengejek Rasul yang membawa Quran itu berat Quran dia tahu belajar ngaji Quran sebelum mata kawan aja waktu bahaya. Yang kedua, kamu tertipu wajar kumul hayatut dunia, kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang kamu banggakan, yang kamu puja-pujanya dunia. Paham ya? Nah, sehingga wah saya tidak mau nikah, so dengan yang kaya. Wah, ya jumbo terus kamu ambil. Oke, ini iya guru fukara ayyuhnihimu. Paham? Jangan yang kaya, mau kaya, jangan. Itu udah sumpah. Hasil keringat sendiri itu lebih gagah, kan? Iya. Oh, gagah itu. Oh, gagah. Nggak ada yang ngomong ini itu karena hasil apa? Jerih payahnya, hasil usahanya. Dan hari ini, kata Allah, kamu nggak bisa keluar dari neraka, nggak bisa kepung mereka, nggak bisa keluar. Maka kalau mau keluar gebuk, dibawa ke tengah lagi. Mau keluar gebuk, bawa ke tengah lagi. Walau yusta'tabu dan mereka tidak dianjurkan tobat sebab di akhirat enggak tempatnya tobat enggak ada manfaatnya malah yusta'tabu mereka enggak diminta enggak disuruh tobat lagi enggak disuruh ibadah lagi sebab enggak ada manfaatnya ibadah ono manfaatnya tobat ada manfaatnya itu ketika masih di dunia bantu paham Falilai maka itu bagi Allah alhamdulillah bermula segala puji. Segala puji itu milik Allah. Maknanya hamd itu air wasfu sifat. Air artinya sifat dijalur dengan perkara yang bagus. Sifat perkara yang bagus itu hanya milik Allah. Ala wafa'i wa di atas memenuhi janjinya Allah. Fil mukadzibin. Janji Allah fil mukadzibin. Di dalam beberapa orang yang membohongkan, wong sing gak percaya Quran, gak percaya kiamat, gak bahas. Oh, walillahilhamdu. Segala puji milik Allah karena menepati janji membuktikan. Rabbis samawati. Jadi Allah itu Rabbis samawati. Tuhan itu langit wal ardi, Rabbil alamin.
Tuhan langit bumi, terus ada alam-alam selain langit dan ada aras, ada kursi. Paham ya? Makanya kalimatnya alamin. Maksudnya khaliqi mazat yang menciptakan barang dukiro. Maka Rob itu bisa mana sang pencipta. Paham ya? Rob itu sang pencipta yang memelihara. Berarti Allah itu menciptakan langit bumi juga memelihara langit bumi. Itu mana Rob kuno? Paham? Yang gawe, yang melihara. Kalau ini kita hanya ngaku-ngaku. Itu cara saya milik saya. Wal alam bermula alam, ma itu barang si Allah yang selainnya Allah. Wajumi ada dijamakan apa alam? Berapa alam ini dijamakan? Likhtilafi anwa'ihi, karena berbedanya beberapa macamnya alam. Warobi berlafaz Robi sama itu badalun badal. Badalnya lafaz lillahi. Jadi kenapa lafaz alam ini dijamakan? Alam itu apa? Alam itu selain Allah. Bara yang selain Allah namanya alam. Pokoknya selain Allah alam. Termasuk roh itu alam karena selain Allah. Paham ya? Pokoknya selain Allah alam. Nah, kenapa lafaz alam ini dijamakan? Berbuat alam itu macam bab, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat. Apa maksudnya? Bumi itu kan berlapis-lapis sampai 7. Itu ada penghuninya masing. Kita yang di atas ini alamnya manusia. Yang nggak nampak alam goib, alamnya jin. Paham ya? Ada alamnya setan, ada alam malaikat, macam-macam. Makanya alami. Walau dan itu bagi Allah ya al-kibriya'u bermula keagungan, al-azamatu keagungan. Bagi Allah lah keagungan fis samawati wal ardi. Yo. Khali di dalam beberapa langit wal ardi khalun bermula fitu khal. Ai kainatan wujud bima ing dalam as-samawati wal ardi. Wa huwa bermula Allah itu al-azizu dzabul ya al-hakim yang bijak sana taqaddama sudah dahulu apa tafsirnya al-azizul hakim kan taqaddama wis dhisik aziz itu mulia enggak ada yang menghalangi hakim itu bijak sana semua yang dilakukan Allah itu ada nilai hikmah walau kibra ini sing duwe sifat sombong Allah sing berhak duwe sifat keagungan sombong itu Allah. Wajar saja karena yang punya langit bumi. Sombong itu wajar, kita tidak punya apa-apa. Yang punya kambing juga kecil itu sombong. Wah, mentang-mentang punya calon yang ganteng bawa kemana-mana. Wah, itu bukan kurang orang. Oh, inilah foto saya yang ganteng. Wah, paham yo? Walaupun saya hitam, tapi mau calon istri saya. Wah, ya dah. Nggak boleh bawa kemana-mana itu. Iwal kibriya'u bisa wawati wal alam. Bahwa habis sholat